Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda bab 37. Keputusan Anna bimbang. Kaisar menatap Anna dan Axel di hadapannya dengan bingung. Kemudian Kaisar mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan memejamkan mata sesaat. Ia membuka matanya lagi dengan tangan terkepal erat. Anna, tolong jelaskan ini. Anna menatap Axel untuk meminta izin apakah ia diizinkan untuk membicarakan tentang hubungan darah mereka. Ketika menerima anggukan Axel, Anna pun berkata, "Karena sebenarnya namaku Gea, keponakan Om Axel yang hilang belasan tahun lalu." Fakta mencekakkan ini sungguh mengejutkan bagi Kaisar. Saat itu Kaisar nyaris tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. "Apa? Bagaimana bisa?" tanyanya bingung. Masih tidak menemukan kesambungan antara Anna dengan kisah Gea ini. "Dari mana kamu tahu? Apa dia punya bukti, Anna? Jangan-jangan dia hanya menipu kamu." "Kaisar, jangan menuduh Om aku sembarangan," seru Anna tak terima. "Semuanya sudah jelas dan ada buktinya. Yang jelas, Om Axel adalah paman aku dan keluarga Om Axel juga keluargaku." Axel menggelengkan kepalanya dengan embusan nafas berat. "Kamu cukup tahu bahwa Anna adalah keponakan saya. Sekarang, segera tinggalkan rumah ini karena urusan kita sudah selesai." Kaisar bergerak cepat saat Axel hendak menutup pintu depan itu. Ia mencegahnya dan memaksa masuk, membuat Anna mundur selangkah menjauh dari pintu. "Jangan hindari pertanyaan saya, Anna, Pak Axel. Saya berhak tahu karena saya suaminya Anna." "Mantan suami," koreksi Anna dengan tegas. Pendirian Anna sama sekali tidak goyah meskipun Axel di sini ingin menjemputnya. "Kamu nggak dengar apa yang dikatakan Om Axel tadi? Aku akan jadi mantan istri kamu, begitu pula sebaliknya." Hati Kaisar hancur berkeping-keping mendengar pernyataan tegas Anna. Dia begitu tidak menyangka Anna akan menuruti permintaan orang yang baru ditemuinya beberapa hari daripada mendengarkan suaminya sendiri. Kaisar berseru lantang, "Nggak bisa, Anna. Saya nggak akan menceraikan kamu sampai kapanpun. Jangan dengarkan kata-kata Om kamu ini. Bukan Om yang memutuskan. Memang akunya yang mau cerai dari kamu," lanjut Anna sambil menghindari tatapan Kaisar. Masih ada keraguan-raguan di hatinya meski Anna berusaha memantapkan hati tentang perceraian. "Aku sudah nggak bisa jadi istri kamu lagi. Maafin aku." "Anna, jangan bilang begitu sayang. Saya sudah jauh-jauh mencari kamu hingga ke titik ini dan saya nggak mau kehilangan kamu lagi." Kaisar sudah mulai putus asa sekarang. Berulang kali ia mencoba menerobos pertahanan Axel yang berdiri di depan Anna, tapi Axel selalu mendorong Kaisar menjauh. "Saya tahu saya salah. Saya menyadari betapa bodohnya saya dengan mempercayai hal yang gak saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Untuk itu, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya janji akan lebih membahagiakan kamu dan tidak akan mengulangi kebodohan saya lagi." Tenggorokan Kaisar terasa kering saat mengatakan kalimat itu. Kaisar benar-benar telah menyesali apa yang terjadi dan kini ia terancam kehilangan Anna. "Saya minta maaf, Anna, atas nama Mama dan saya sendiri. Saya sungguh-sungguh minta maaf karena telah membuat kamu pergi dari rumah." Namun, Anna sudah terlanjur sakit hati. Wanita itu justru memalingkan muka dan tak ingin mendengarkan omong kosong Kaisar lagi. Bagi Anna, sudah tidak ada yang tersisa lagi di antara mereka, dan mungkin perceraian adalah satu-satunya solusi. "Terlambat, Kaisar. Kenapa nggak dari dulu kamu bersikap tegas saat aku masih tinggal di rumah kamu?" tutur Anna dingin. Kaisar bersumpah ia tidak pernah melihat ekspresi ini dari Anna sebelumnya. Kaisar meneguk ludah dan berkata dengan frustasi, "Saya mengerti, Anna, tapi saya juga nggak bisa memutar ulang waktu. Saya hanya bisa meminta satu kesempatan untuk menebus kesalahan saya, kesempatan terakhir. Maaf, tapi sebaiknya kamu pulang saja," ucap Anna yang mulai lelah dengan argumen ini. Anna merasa malu karena membawa masalah rumah tangga ke kediaman pamannya. Anna melanjutkan, "Om Axel benar. Sia-sia kamu datang ke sini karena aku nggak akan berubah pikiran sedikit pun, Kaisar. Keputusanku sudah bulat." "Anna,
Kamu nggak bisa melakukan ini pada saya. Apa kamu sadar kalau keputusan ini bisa saja membuat kamu menyesal di kemudian hari? Ucap Kaisar akhirnya, mulai tidak tahan dengan sikap dingin Anna. Kamu nggak bisa mengambil keputusan sepihak, Anna. Semua hal dalam urusan rumah tangga itu harus didiskusikan bersama-sama. Tapi, kamu nggak pernah dengerin aku kan? Apa kamu pernah libatin pendapat aku dalam keputusan kamu? Tantang Anna balik. Detik itu pula, Kaisar langsung terdiam 1000 bahasa. Anna ingin menertawakan betapa menyedihkannya Kaisar ini. Reaksi pria itu seolah-olah menunjukkan bahwa Anna lah di sini penjahatnya. Padahal Anna hanya ingin mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Anna sudah lelah menderita. Buktinya, kamu gak percaya sama penjelasan aku tentang kecelakaan Kak Monica. Kamu dan mama kamu nyalain aku kan? Jadi buat apa kamu kesini? Kenapa gak dari awal aja kamu percaya sama penjelasan aku? Tutur Anna dengan penuh emosi. Kepalan tangan Kaisar sontak mengendur. Kaisar menunduk dengan perasaan malu tergambar jelas di wajahnya. Insiden Monica benar-benar membuat Kaisar mempertanyakan kebijaksanaannya sendiri sebagai seorang pria. Tentang Monica, Anna, ada yang perlu saya ceritakan kepada kamu. Cicit Kaisar dengan senyum sedih. Anna menggeleng keras. Aku nggak ingin dengar apa-apa soal Kak Monica, Kaisar. Tapi Anna, Kaisar maju beberapa langkah lagi dan sontak menghadap Axel yang siap-siap di depannya. Kaisar mendesah frustasi. Kamu harus tahu bahwa sebenarnya anak yang Monica kandung itu ternyata... Cukup Kaisar, Anna sudah tidak mau berbicara dengan kamu lagi. Bisakah kamu menghargai privasi Anna? Sela Axel sebelum Kaisar sempat menyelesaikan ucapannya. Kaisar tidak bisa menerima keputusan sepihak ini. Ia mencoba mendorong Axel sambil memohon-mohon kepada Anna untuk kembali kepadanya. Tapi Axel sama sekali tidak membiarkannya. Karena Kaisar masih saja keras kepala, ingin mendekati keponakannya. Dengan kasar Axel menyambar kerah kemeja Axel dan mencerkamnya kuat-kuat. Wajah Axel memerah diliputi kemarahan. Saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya Kaisar, ancam Axel dengan murka. Sekali lagi kamu berusaha menemui keponakan saya lagi, maka saya bersumpah akan membuat perusahaan kamu kolaps. Ceraikan Anna dan biarkan dia hidup bahagia tanpamu. Anda pikir saya takut pada ancaman Anda, Pak Axel? Balas Kaisar tak kalah murkanya. Ia balik mencekram kerah baju Axel dan menyentakkan tangan pria itu dari pakaiannya. Mereka mundur beberapa langkah dengan nafas pemburu. Anna hanya bisa menyaksikan adegan itu dengan kalut. Bagaimana jika mereka saling memukul satu sama lain? Mencari tahu tentang nama Axel dan perusahaannya setelah mendapatkan kabar dari mata-matanya. Perusahaan itu cukup berpengaruh di negara ini dan terhitung sebagai perusahaan raksasa yang sulit dijatuhkan. Namun, Kaisar tidak akan gentar bahkan jika perusahaannya hancur. Saya lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan Anna, Pak Axel. Geram Kaisar dengan penuh keyakinan. Dan saya tidak akan menyerah pada pernikahan saya dan Anna. Jika Anda ingin membuat saya bangkrut, silahkan. Tapi dengan syarat kembalikan Anna pada suaminya sekarang juga. Setiap kata yang keluar dari mulut Kaisar membuat hati Anna tertegun. Hal itu semakin menggoyahkan tekadnya. Anna seolah bisa melihat harapan bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi, jangan naif Anna. Mana mungkin Kaisar bisa berubah secepat itu dalam hitungan hari, bisiknya dalam hati. Anna menunduk menatap lantai, masih memikirkan tentang kelanjutan nasib pernikahan mereka yang di ujung tanduk. Pasti itu semua cuma akal-akalan Kaisar supaya aku mau balik sama dia. Bagaimana kalau dia cuma kasih janji manisnya lagi ke kamu? Sebaiknya kamu tinggalkan saja pria pelan-pelan seperti Kaisar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Anna. Pada akhirnya, Anna tidak bisa mengatakan apapun seakan-akan mulutnya terkunci rapat. Kaisar benar-benar marah sekarang. Marah karena Anna tidak memberinya satu kesempatan terakhir. Marah pada Axel yang masih saja menghalangi jalannya. Axel tidak ingin melihat drama lagi di rumahnya. Axel mencekram kerah baju Kaisar lagi dan menyeretnya keluar dari ruang depan. Selagi saya minta kamu baik-baik, kamu sama sekali tidak mendengarkan. Sekarang, pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Tunggu, lepaskan saya. Saya masih belum selesai berbicara dengan istri saya.
Kaisar melawan, tapi ia malah diusir secara paksa dan dengan cara yang sangat tidak terhormat. Pintu besar itu dibanting tepat di depan wajahnya, membuat darah Kaisar mendidih. Namun, Kaisar tahu bahwa tidak ada cara untuk membawa Anna kembali ke rumahnya saat ini. Jadi, Kaisar pun berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan berat. Sementara itu, sisi lain dari diri Anna yang masih menyayangi Kaisar merasa bahwa semua ini adalah pilihan yang salah. Anna bungkam ketika Axel mengusir Kaisar pergi dari kediamannya dengan kasar. Masih tidak bisa menilai manakah yang apa dilakukannya ini sudah benar. Saat Axel kembali di hadapannya, Axel menepuk puncak kepala Anna dan tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Gia. Om akan selalu melindungi kamu dari suami dan mertuamu. Kamu gak perlu bertemu dengan mereka lagi kalau kamu gak mau," ucap Axel lembut. Anna hanya bisa mengangguk dan tersenyum masam. "Iya Om, makasih sudah membela aku tadi. Aku gak tahu gimana kalau Om gak ada." "Bukan masalah besar. Kamu keponakan saya. Sudah sepantasnya saya berada di pihak kamu." Axel menarik tangannya dari kepala Anna, lalu mengembuskan nafas kasar. "Dan satu lagi, kamu bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dari dia, Gia. Laki-laki yang bisa menyayangi kamu dengan sepenuh hati, tanpa menjadikan kamu istri keduanya." Kali ini Anna tidak bisa menjawab. Anna mengatupkan mulutnya membentuk garis lurus sebelum berpamitan pergi untuk kembali ke kamarnya. Setelah mendapatkan anggukan Axel, Anna mengunci pintu dari dalam kamar dan bersandar ke dinding dengan lesu. Air mata yang sejak tadi ia bendung akhirnya jatuh. Anna mengusap wajahnya yang sembab lalu merosot di balik pintu. "Apa keputusanku ini sudah benar?" bisik Anna di sela-sela isak tangisnya.